Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Rumah Gupi Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai akuarium yang digunakan untuk breeding, untuk pemijahan ikan gapi. Jadi, akuarium ini didesain agar bisa digunakan multifungsi, baik untuk masa perkawinan ikan sampai persalinan, bahkan bisa digunakan untuk display ikan kesayangan kita. Jadi tonton terus video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Dan sebelumnya, buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel kita, bisa subscribe channel Kapten Gapi dan follow Instagram Rumah Gupi Makassar untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kita. Ini dia akuarium yang dimaksud, yang mempunyai multifungsi. Jadi penampakannya seperti ini, dilengkapi dengan skat pipa kaca. Untuk dimensi ukurannya, untuk ketinggian 25 cm, lebar 15 dan panjang 40 cm. Jadi rencana kita mau letakkan di rak ini. Akuariumnya baru selesai ini malam, jadi kita langsung mau gunakan. Jadi kita lihat terdapat skat, yang dimana fungsi skat ini akan menjadi pemisah antara indukan dan burayak. Jadi tujuannya atau harapannya kita beri skat seperti ini, jadi burayak yang lahir nantinya akan berpindah tempat ke sisi lain dari indukannya. Jadi di video sebelumnya kita menggunakan baskom atau sejenisnya sebagai tempat breeding atau tempat persalinan, dan menggunakan tali rafia agar burayaknya bisa bersembunyi. Tujuannya sama, jadi lebih mengutamakan keselamatan burayak yang kemungkinan bisa dimakan oleh induknya. Lanjut ke penggunaan akuariumnya. Jadi seperti biasa, kali ini saya mau menggunakan pasir. Ini jenis pasir yang biasa digunakan sebagai campuran semen untuk bangunan. Jadi untuk di farm kita di Rumah Gupi Makassar tidak menggunakan bahan atau benda lain selain ini sebagai dasar kolam. Jadi untuk pasir ini sangat mudah didapatkan di toko bahan bangunan, dan harganya pun juga relatif murah dan mudah didapatkan dibanding dengan jenis pasir lain seperti pasir Malang. Ini juga berdasarkan pengalaman juga, selama ini di farm kita menggunakan ini, bahkan di dasar kolam pun kita gunakan. Jadi ini contoh pasirnya. Jadi pasir biasa. Jadi setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaannya. Sebagai contoh, di akuarium ini sudah lama kita gunakan pasir. Jadi sebagai bantalan atau tempat tidur juga yang bagus buat ikan. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang sudah pernah atau sering berkunjung di Rumah Gupi Makassar, mungkin bisa lihat dan tahu dengan akuarium ini, yang dimana sebelumnya akuarium ini berdasarkan pasir biasa ini. Kemarin itu penggunaannya selama setahun kita tidak pernah ganti air, cuma memberikan penambahan jika airnya sudah berkurang. Tapi untuk pH ataupun kondisi airnya itu selalu normal dan netral. Jadi makanya dari itu kita selalu menggunakan pasir biasa seperti ini untuk
kolam ataupun akuarium. Jadi nanti kita akan lakukan juga di akuarium baru kita akan masukkan pasir di dasarnya. Jadi sebelumnya pasirnya kita cuci dulu sebelumnya. Mungkin kita hanya beri ketinggian sekitar 1 cm kurang lebih di dasar kolam. Jadi ini dia pasir yang sudah kita cuci dan bercampur dengan bebatuan. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Jadi buat kawan-kawan yang ingin menggunakan pasir seperti kita di farm Rumah Gupi Makassar ini, bisa dicoba. Jadi yang kita bagikan ke kawan-kawan ini juga berdasarkan pengalaman yang ada di farm kita, dan kita juga sudah buktikan aman buat ikan. Dan ini juga untuk pasir ini, kenapa kita kasih pasir, karena untuk jenis ikan gapi khususnya di farm kita yang jumlahnya sudah banyak, dan untuk perawatan juga agak ribet ya untuk istilahnya maintenance atau perawatan dari akuarium atau kolam yang sudah jumlahnya puluhan. Jadi dengan adanya pasir seperti ini, kita sudah tidak perlu mengganti air ataupun membersihkan dasar kolam. Jadi kita cukup menambahkan dan cuma membersihkan dinding dari akuarium dari lumut. Jadi kita tidak terlalu ribet lagi untuk membersihkan dasar kolam yang dimana biasanya terjadi endapan kotoran atau sisa makanan dari ikan. Jadi seperti biasa nanti saya akan tunjukkan juga untuk mengatasi sisa kotoran dan sisa pakan yang ada. Seperti di video sebelumnya, nanti kita akan berikan E4 juga yang nantinya fungsinya sebagai pengurai dari kotoran ataupun sisa makanan yang ada di kolam. Jadi untuk air yang akan kita masukkan, kita ambil dari kolam yang ada, dimana untuk pH-nya juga sudah dijamin aman. Jadi kita ambil dari salah satu kolam yang ada di farm. Setelah itu kita masukkan ke dalam akuarium yang sudah kita isi pasir tadi. Jadi kita menggunakan gelas seperti yang kelihatan sekarang. Kita gunakan gelas seperti itu, terus kita siram atasnya, dimana fungsinya ini agar pasir tidak terlalu mendapatkan tekanan sehingga bisa membuat air menjadi keruh. Kita lakukan sampai airnya sampai batas yang kita inginkan. Untuk gelas plastik yang digunakan yaitu gelas yang mempunyai kepala yang keluar seperti ini, agar airnya tidak langsung jatuh ke bawah tapi ke samping.
Jadi ini penampakan pasir yang sudah ditaruh ke dalam akuarium, ketinggiannya sekitar 1 cm lebih. Terus kita lanjutkan ke akuarium yang lain, kita isi pasir, dan setelah itu kita langsung isi air. Dan sekarang kita tidak menggunakan gelas, kita mau lihat perbandingan antara akuarium yang diisi air dengan menggunakan gelas dengan akuarium yang diisi air langsung tanpa gelas. Kita mau lihat perbandingan airnya, yang mana tadi di akuarium yang pertama menggunakan gelas mestinya harus lebih jernih dibanding dengan akuarium yang diisi tanpa menggunakan gelas. Jadi setelah akuariumnya penuh, kita akan lihat perbandingannya. Oke, sudah cukup, kita lihat perbandingannya. Oke, sudah jelas berbeda dibanding dengan kolam yang pertama menggunakan gelas lebih jernih. Terus yang di bawah juga kita akan masukkan pasir, langsung kita isi. Kita percepat, pasirnya sudah habis dan akuariumnya sudah terisi. Nanti kita langsung isi juga air masuk ke dalam akuariumnya. Oke, selesai diisi. Semuanya sudah kita isi dan rencananya kita tunggu sampai 2 hari baru kita masukkan ikan, dan kemungkinan juga airnya sudah lumayan jernih. Jadi pasir yang halus yang sekarang membuat air keruh, setelah 2 hari nanti akan mengendap ke bawah. Setelah itu kita masukkan ikan dan kita coba cek besok bagaimana penampakannya. Ini dia penampakan hari pertama, yang dimana semalam kita baru saja mengisi akuarium dengan air dan berisikan pasir. Jadi sudah mulai ada penampakan dasar kolam. Di kolam ini kolam yang pertama yang kita isi dengan menggunakan gelas, dan yang ini yang di sebelahnya yang kita langsung tuangkan air, sama seperti yang di bawah. Jadi penampakannya seperti ini untuk hari pertama. Kebetulan customer kita ada yang membeli ikan sekalian pesan akuarium yang didesain multifungsi. Jadi untuk akuariumnya kita geser ke depan beserta raknya agar bisa terkena sinar matahari. Dan kemudian saya akan memberikan E4 seperti penjelasan semalam, berikan fragmentasi E4 yang dimana fungsinya untuk mikroorganisme yang bisa mengurai kotoran beserta sisa pakan yang ada di akuarium kita nantinya. Jadi ini sudah ada fragmentasi E4 dan gula merah, yang dimana video sebelumnya sudah saya perlihatkan cara pembuatannya. Jadi saya beri sedikit saja, sekitar untuk ukuran akuarium ini yang tingginya kurang lebih 20 cm dengan panjang 40 kali 15. Cuma untuk ukuran penutup botol Sprite ini saja cukup untuk satu akuarium. Jadi langsung saja saya tuang. Jadi untuk satu akuarium cukup dengan takaran satu tutup botol Sprite ini.
Oke, sudah cukup, kita tutup lagi. Oke, kita lihat akuariumnya sudah tampak jernih. Mungkin besok di hari kedua kita sudah bisa masukkan ikan. Oke, kita masuk hari kedua. Ini akuarium yang di atas kita simpan ke bawah biar kelihatan lebih rapi. Dan hari ini rencana kita mau masukkan ikan, walaupun ada beberapa yang masih keruh airnya, tidak jadi masalah. Kita coba tangkap beberapa ikan untuk dimasukkan ke dalam akuarium ini. Kita lihat dulu, di sini ada AFR, albino floret. Nanti kita pindahkan ke dalam akuarium. Terus kita ke jenis indukan tuxedo koi. Kita cari yang perutnya sudah besar. Jadi di kolam terpal ini jenisnya tuxedo koi, berupa indukan jumbo, yang dimana jika burayaknya keluar bisa lebih dari 50 ekor. Untuk pasarannya kita lepas 500.000 per pasang. Di sini ada jenis AFR lagi, kita tempatkan di outdoor yang kena matahari langsung dan air hujan. Jadi ikan AFR yang ada di farm kita sehat semua walaupun terkena air hujan langsung. Bahkan volume air hujannya juga jika pada waktu hujan juga sangat besar, karena menjadi tempat penampungan air juga, langsung dari atap gazebo turun ke kolam. Sama juga dengan kolam outdoor untuk burayak tuxedo koi tadi. Kalau gitu kita cek-cek dulu ikan yang ada di farm kita, yang mungkin kiranya kita bisa display ke akuarium tadi. Oke, di sini ada jenis PRTD, Platinum Retail Dumbo Air. Indukannya juga ukuran jumbo, ada di dasar kolam. Coba kita cari jantannya. Ini ada remaja dari PRTD untuk jantannya ya, nanti kita akan display juga. Terus ke kolam sebelah ada jenis bluegrass, coba kita lihat untuk jantannya, itu dia di bawah. Ini stoknya juga tinggal sedikit. Terus kita ke kolam Black Moscow. Seperti biasa, airnya tetap hijau pekat. Kita lihat burayaknya sangat banyak di kolam koloni Black Moscow ini. Di bawah sini ada jenis dragon. Masih remaja. Yang di sebelah sini ada jenis HB White, juga kolam untuk remaja.
Jadi di farm kita penuh dengan melati air. Saatnya kita ambil indukan untuk di display. Kita ambil baskom dan serokan dulu. Pertama kita ambil tuxedo koi. Jadi untuk tuxedo koi ini kita lepas dengan harga 500.000 per pasangnya. Kita ambil 2 pasang saja. Terus kita ambil yang jos jantannya. Oke, cukup 2 pasang indukan jumbo tuxedo koi. Oke, kita tangkap, langsung kita masukkan ke dalam akuarium. Ini dia penampakan awalnya. Nanti kita langsung percepat saja setelah kita masukkan semua ikannya. Nah, ini dia penampakannya. Kita beri melati air di setiap akuarium. Jadi di sini ada jenis tuxedo koi, albino full red, dan blue dragon. Jadi akuarium ini selain sebagai tempat display ikan kesayangan kita, juga berfungsi sebagai tempat perkawinan, juga sekaligus tempat persalinan buat ikan gapi kita, yang dimana terdapat sekat yang berfungsi sebagai penghalang dari indukan agar tidak memakan burayaknya. Jadi kita akan lihat bagaimana akuariumnya di hari ketiga, dan ikan-ikan yang kita masukkan ke akuarium ini di hari yang sama. Oke, hari ketiga setelah akuarium diisi air pasir dan penuh dengan ikan. Ini dia. Dari sebelah kiri ada AFR, terus di sebelahnya lagi ada blue dragon, terus tuxedo koi, masih sama tuxedo koi. Terus ada HB white remaja dan HB white indukan. Dan di sebelahnya ada blue moscow dan albino full red lagi. Di kolam seberang ada albino full platinum, jantannya masih remaja. Terus ada albino full red, ada black moscow, tuxedo koi, dan blue dragon lagi. Ini penampakan di bagian belakang sudah nampak jelas. Terus bagian kita beri aerator juga biar airnya bergerak. Jadi mungkin cukup sekian video Kapten Gapi di Rumah Gupi Makassar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, bisa komen di kolom di bawah. Buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel kita, bisa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.